بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumus yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan saya Abdullah Al-Matrud. Kali ini kita akan belajar bahasa Arab metode rumus, yang mana metode ini sangat mudah untuk dipahami, mudah untuk diingat dan dipraktekkan. Oke, kali ini ikhwati fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan menjelaskan bagaimana rumus mudah membuat kalimat bahasa Arab. Jadi pada kesempatan kali ini, sahabat rumus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ajarkan melalui video ini rumus mudah membuat kalimat bahasa Arab. Tapi sebelum masuk ke materi pembelajaran bahasa Arab ini, jangan lupa klik tanda subscribe dan nyalakan loncengnya untuk berlangganan video dari rumus. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan inti, yaitu bagaimana rumus mudah atau langkah mudah membuat kalimat bahasa Arab. Kali ini yang pertama adalah part 1 ya. Rumus yang pertama adalah rangkaian kalimat bahasa Arab itu kita buat dari KB. KB itu apa? Kata benda. Rumusnya nanti adalah alu. Ya. Alu itu apa? Alu itu ini adalah alif lam. Ya. Ini adalah alif lam. Ingat, alif lam itu selalu di awal ya. Ya, ini adalah alif lam. Kemudian u-nya di sini adalah dhammah. Ya. Sehingga nanti bunyinya adalah ya dhammah ya. Oke, jadi kata benda atau yang kita kenal dengan istilah isim. Caranya nanti adalah depannya dikasih alif lam, bunyi akhirnya adalah dikasih dhammah. Kemudian komponen yang kedua yang kita butuhkan adalah kata sifat, ya. Jadi ada beda kata benda dengan kata sifat. Kalau kata benda itu yang menunjukkan selain kata sifat, contoh misalkan rumah, ya segala macam lah. Tapi kalau kata sifat ini ya macam-macam, contoh bagus, baru dan lain sebagainya. Nah, nanti rumus harokat akhir daripada kata sifatnya adalah un. Un ini adalah dhammatain. Ya. Oke, bisa dilihat di sini keterangan KB di sini adalah kata benda. KS adalah kata sifat ya. Ini alu ini adalah tadi alif lam, u ini adalah dhammah. Adapun nanti kata sifat un itu adalah dhammatain. Oke, langsung saja kita guys langsung masuk ke contoh ya. Contohnya di sini adalah al-miftahu jadidun. Al-miftahu jadidun artinya kunci itu baru. Nah, perhatikan contoh ini, di sini ada tanda merah ya. Bisa dilihat, saya zoom ya. Nih bisa dilihat di sini ya. Nih, al-miftahu. Di sini ada tanda merah, al-nya di sini adalah rumus daripada ini ya. Alif lam. Ya, jadi kata bendanya kita kasih alif lam, kemudian di sini bunyi huruf terakhir adalah dhammah, harokat terakhirnya kita kasih dhammah. Ya. Nah, kemudian kata sifatnya mana? Kata sifatnya di sini adalah jadidun. Nah, maka harokat daripada kata sifatnya kita kasih dhammatain, sehingga jadinya al-miftahu jadidun. Kunci itu baru. Nah, bisa dilihat di sini al-miftahu itu sebagai kata benda ya, ditandai dengan alif lam. Nah, tadi kita kasih bunyi belakangnya adalah dhammah. Kemudian jadidun kata sifat. Nah, oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba sekarang kita praktek ya. Cara membuatnya sederhana, tadi kembali ke atas ya. Cari dulu kata bendanya. Apa kata bendanya? Kemudian setelah ketemu baru kita cari kata sifatnya. Oke, contoh kita nemu kata benda adalah HP. HP itu bahasa Arabnya adalah ya jawalun. Oke, kita nemu di sini adalah kata jawalun. Ya, kata bendanya adalah jawalun. Jawalun ini maknanya adalah HP.
HP. Nah, kemudian sekarang kita nemu kata benda jawalun, HP. Nah, sekarang kita cari kata sifatnya. Contoh murah. Murah itu apa? Rohisun. Rohisun, murah. Nah, untuk menggabungkan supaya dua kata ini, yaitu apa? Kata jawal dan rohis ini, maka sederhana ya. Kita kembalikan ke rumus yang ke atas, yaitu apa? Kata bendanya itu kasih depannya alif lam. Terus yang tadi bunyinya apa ini? Bunyi belakangnya ini on, kita ganti menjadi u, sehingga nanti bunyinya adalah jawalun jadi al jawalu. Ya, sehingga menjadi al jawalu. Oke, ini ya, jawalun jadinya kita kasih alif lam ya, jadinya nanti al jawalu. Kemudian kalau kata sifat berarti tidak usah ya, karena sudah bawaan dari sananya itu adalah dhammatain. Jadi al jawalu rohisun. Ini perhatikan di sini, ini kita cukup tambahkan depan kata benda itu adalah alif lam. Yang tadinya dhammatain kita ganti menjadi dhammah ya. Nah, ya kemudian di sini tetap ya jangan dirubah menjadi un. Nah, bagaimana rumus terjemahnya? Rumus terjemahnya nanti adalah ya. Rumus terjemahnya cukup ditambahkan saja kata itu. Jadi al-jawalu rohisun artinya handphone itu murah. Nah, perhatikan setiap kata atau isim yang dia terletak di awal kalimat dan di depannya itu ada alif lam, maka rumus terjemahnya dikasih kata itu. Al-jawalu berarti handphone itu. Nah, gitu ya guys ya. Oke, contoh lain misalkan kita buat dengan ada kata bendanya adalah misalkan faslun, kelas. Nah, ya. Kemudian kata sifatnya adalah nadhifun, bersih. Nadhifun, bersih ya. Faslun ini kelas, nadhifun, bersih. Oke, nah bagaimana cara menggabungkan dua kata ini sehingga menjadi kalimat yang sempurna? Nah, kita kembali ke rumus yang di atas. Kata bendanya kasih depannya alif lam, bunyi belakangnya dhammah, ya. Kalau rumus alu ya. Nah, di sini faslun. Maka ketika kita akan jadikan dia kalimat yang sempurna, maka kita tambahkan depannya alif lam. Jadi al, ya. Kemudian di sini faslu, ya, al faslu. Nah, kata sifatnya adalah apa? Nadhifun, ya. Nadhifun. Nah, perhatikan di sini, ya. Nah, al faslu nadhifun. Kelas itu bersih. Oke. Nah, kata bendanya mana? Al-faslu ya. Kata bendanya adalah al-faslu ya. Nih, rumusnya tadi kata benda adalah alu, depannya alif lam, bunyi belakangnya fathah dhammah ya. Kemudian kata sifatnya nadhifun, itu dhammatain ya. Nah, rumus terjemahnya tadi bagaimana? Rumus terjemahnya adalah kelas itu dari mana kata itu tadi? Itu adalah dari keadaan alif lam, bersih. Oke. Mungkin ini